Analitik Departemen Kimia Fakultas IPA UGM. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk memandu acara pada hari ini. Kemudian yang kedua, izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dwi Siswanto dan Ibu Retno Aryadi yang telah hadir bersama kita pada hari ini untuk mengisi materi hari ini. Saya mewakili keluarga besar Kimia Analitik mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Pak Dwi Siswanto dan Bu Retno. Tadi Bu Endang menyampaikan kalau tidak dapat memberi sambutan pada hari ini, jadi saya wakilkan saja. Terima kasih banyak ya Pak Dwi dan Bu Retno. Sami-sami. Baik, yang kedua saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang pada hari ini juga telah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar ini, serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang hadir pada kesempatan ini. Nah, sebelum acara ini kita mulai, mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran kita pada hari ini, supaya nanti ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke. Selamat datang Pak Agus Kuncaka sebagai Kepala Departemen Kimia. Selamat datang, selamat pagi Pak Dwi dan pembicara lainnya. Ya. Baik, saya akan memperkenalkan webinar Kimia Analitik pada hari ini. Hari ini webinar Kimia Analitik mengangkat tema mengenai pengembangan membran dan aplikasinya dalam bidang kesehatan. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai rangkaian acara kepada peserta, saya persilahkan untuk mengisi presensi yang sudah tersedia pada kolom chat, pada Google Form. Silakan diisi presensinya. Oke, nah, acara pada hari ini terdiri dari pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Dwi Siswanto, Magister Engineering dari Departemen Kimia Fakultas IPA Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua akan dilanjutkan oleh Ibu Dr. Retno Aryadi Luciana, Magister Sains dari Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab kurang lebih 55 menit dan kemudian kita tutup acara bersama. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi ya, kita akan menyambut pemateri pertama kita hari ini. Selamat pagi Bapak Dr. Dwi Siswanto. Selamat pagi Mbak Kusuma. Oke, nah sebelum Bapak Dwi menyampaikan materinya, izinkanlah saya menyampaikan CV singkat beliau dulu ya. Oke, beliau ini adalah salah satu dosen dari Departemen Kimia di FMIPA UGM. Nah, Pak Dwi ini fokus risetnya adalah pengembangan material sensor dan membran. Pak Dwi ini menyelesaikan studi S1-nya di Kimia UGM dan kemudian melanjutkan S2, S3 di Keio University Jepang dengan bidang studi Applied Chemistry. Nah, Pak Dwi ini sudah terlibat dalam lebih dari 100 artikel ya, dari artikel publikasi. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi sepak terjang beliau dalam dunia riset mengenai membran ya, yang sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu pengembangan membran pada aplikasinya di bidang kesehatan. Oke, Pak Dwi, mohon izin dulu untuk sebelum memaparkan materinya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa penyampaian materi hari ini akan berlangsung selama 30 menit ya, Pak. 20 menit ya? 30 menit. 30 menit, oh ya. Iya. Nah, kepada peserta yang hadir pada seminar hari ini, sambil menyimak materi, saya persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Bisa ditulis di kolom chat yang tersedia dengan format nama, instansi, kemudian pertanyaan ditujukan untuk pemateri 1 atau pemateri 2, kemudian langsung ke pertanyaannya. Jadi sambil nanti mendengarkan Pak Dwi menjelaskan materi, boleh banget silahkan langsung dituliskan pertanyaannya ya. Nah, kemudian jangan lupa untuk mengisi presensi pada link Google Form yang tersedia di kolom chat. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Kepada pemateri pertama kita yang terhormat Bapak Dwi Siswanto, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Kusuma Putri dan juga kepada Bu Endang selaku Kalap yang sudah mengatur semuanya ini sehingga bisa terlaksana. Dan hari ini saya yang mendapatkan jadwal untuk mempresentasikan mengenai aplikasi kimia analisis di dalam bidang kesehatan atau klinik. Karena dari dulu saya belajarnya tentang sensor, maka saya akan memaparkan tentang sensor kimia, ya, pengembangan sensor kimia dalam analisis klinis. Saya akan share dulu
Baik. Saya mulai. Jadi latar belakangnya kami dulu waktu S2, S3 itu juga sensor kimia, tapi waktu itu adalah untuk sensor ion, dan mulai saat itu sebenarnya sudah ramai untuk penelitian-penelitian mengenai aplikasi sensor dalam analisis klinis, khususnya untuk analisis glukosa, sudah sangat banyak waktu itu. Nah, ini sebagai gambaran apa yang menjadi. Pak Dwi, oh ya. Ya, belum kelihatan. Oh ya, udah sampun. Sudah ya, oke. Yang jadi goal utama dalam penelitian sensor adalah bagaimana kita mengembangkan sensor yang bisa digunakan untuk masyarakat umum tentunya. Ya. Nah, ini saya akan berikan gambaran bagaimana sensor yang sudah mencapai saya ambilkan satu dari YouTube, contoh hasil riset yang sudah masuk pasar ya, jadi sudah bisa digunakan oleh seorang awam yang tidak tahu teori tentang sensor ya, bahkan tidak tahu mungkin satuannya apa, tapi mereka bisa menggunakan alat itu dengan mudah dan hasilnya bisa dipercaya. Jadi dengan cara sederhana semua orang bisa menggunakan sensor itu. Ini adalah yang untuk cek gula darah. Nah, memang ini tentu kelemahannya masih harus mengambil sampel darah. Tentu tidak semua orang mungkin berani, ada yang takut juga. Nah ini tapi mungkin sebagian besar sudah tidak masalah. Nah, bagaimana dengan tes strip yang sederhana dan murah tentunya bisa untuk analisis. Jadi analisis yang bisa mungkin harian atau mingguan untuk mengecek. Nah, mungkin bagi beberapa orang masih masalah tidak bisa mengambil sampel darah sendiri, tapi tentu tidak harus dengan perawat pun bisa. Ini yang tentu tujuan akhir dari pengembangan sensor. Tentu ini butuh waktu yang lama dari penelitian di laboratorium sampai bisa dalam bentuk alat, dan ini tentu melibatkan juga industri pabrik yang bisa memfabrikasi dengan biaya yang murah ya, dan user friendly ya, mudah digunakan oleh orang awam ya. Dengan cara yang cepat, hanya beberapa detik hasil sudah bisa diketahui. Nah, dan tetap juga menjaga keamanan dan keselamatan dari tidak membahayakan ya, termasuk jarumnya ini juga sangat tajam sehingga harus ada petunjuk untuk pembuangannya. Sampai seperti itu diatur semuanya sehingga ini menjadi prosedur yang sederhana, mudah, dan bisa menolong banyak orang, namun juga tetap komersial, bisa menguntungkan. Itu menjadi mimpi semua orang yang meneliti dalam bidang analisis klinis sensor khususnya. Nah, apa sebenarnya yang ada di dalam strip tadi? Ya, jadi kalau kita lihat skemanya di sini ada stripnya, ya, terus ini meternya. Strip yang harganya kira-kira Rp5.000 itu ada elektroda sebenarnya di sana. Ini ada elektroda, kalau ada darah yang sampel darah yang masuk, maka akan terjadi reaksi dan nanti akan diukur secara elektrokimia. Nah, jadi dengan alat yang kecil ini adalah meternya. Nah, ini yang menjadi
goal dari penelitian untuk pengembangan sensor ini yang murah, cepat, dan mudah digunakan tentunya. Nah, kimianya sebenarnya di sini. Ya. Jadi yang menjadi concern kita sebagai orang kimia tentu adalah reaksi ini. Reaksi ini menggunakan enzim glukos oksidase akan mengoksidasi glukos, gula di dalam darah menjadi gluconolakton dan glukos oksidase dalam bentuk glukos dalam bentuk reduksi. Nah, ini dipasangkan dengan ferosen ini yang Fe2 Fe3 nanti dioksidasi. Nah, elektron ini nanti yang akan menjadi arus yang diukur dalam meternya itu. Sehingga pasangan reaksi enzim dengan glukosa dengan redoks dari Fe2 Fe3 itu nanti akan menjadikan alat ukur ini bisa digunakan dengan cara sederhana. Ya. Jadi ini adalah mediatornya, seperti mediatornya ferosen yang akan Fe-nya bisa mengalami reaksi redoks yang berpasangan dengan redoks yang satunya di sini. Ini yang enzim. Nah, ini pasangannya bisa juga nanti dalam bentuk perubahan warna kalau kita mau mendeteksi secara optik. Kalau ini mendeteksi secara elektrokimia maka dipasangkan dengan redoks dan melibatkan transfer elektron. Ya. Sehingga ini kalau kita hanya punya ini nggak bisa jadi sensor, maka perlu fabrikasi. Ya. Bagaimana elektroda itu dibuat sederhana, kecil, kompak, ya, dan bahan yang sekecil mungkin, sedikit mungkin. Jadi kalau elektroda di lab besar-besar, maka yang ini harus dalam bentuk strip yang sangat pendek, ya. Jadi sangat kecil. Ini ada enzimnya, kemudian stripnya ini numpuk di atasnya, ini sejajar ya, ini nanti ada elektrodanya. Jadi reaksi antara sampel darah dengan enzim dan mediator di sini nanti akan melibatkan transfer elektron sehingga bisa diukur arusnya. Ya, dengan ini nanti di packing menjadi sangat padat, masuk ke diselipkan ya ke alat ukurnya. Nah, itu yang sudah masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang masih di laboratorium sekarang yang ramai itu adalah apa yang disebut dengan wearable chemical sensors. Jadi yang tidak perlu menggunakan sampel darah, tapi bisa dikenakan baik itu mungkin di kulit ya, atau nempel di kulit, atau mungkin di mulut atau di mata bahkan ya. Jadi tidak menggunakan darah tapi biofluid, bisa keringat, bisa saliva, air ludah, atau bahkan air mata ya. Nah, maka itu akan menentukan body location-nya ya, bisa di lengan, di perut, atau di rongga mulut, atau di mata ya. Kemudian metode analisisnya dia ada dua, yaitu elektrokimia dan optikal. Nah, dan ini pengembangan wearable sensor ini tergantung pada sifat dari targetnya. Jadi ini memang kita harus kimianya di sini, molecular properties of the target analyte. Jadi kita harus memahami kalau itu glukosa seperti apa reaksinya, kalau itu kreatinin seperti apa reaksinya, sifat-sifatnya, dan kita bisa adopsi untuk pengenalan, ya, untuk bisa mengenali glukosa gimana caranya, kreatinin gimana caranya, dan umumnya memang masih menggunakan enzim yang spesifik. Maupun kemudian karena ribetnya menggunakan enzim, juga penelitian di sekarang juga ramai yang non-enzimatik. Yang ini satu bagian besar yang tidak saya bahas hari ini. Terus target biofluidnya dan aplikasinya untuk kepentingan apa? Apakah hanya untuk monitoring kesehatan atau untuk diagnosa? Nah, jadi metodenya ada dua, yaitu yang electrochemical, ya, yang bisa amperometrik, potensiometrik, ya, untuk sensor ion, ya kan, atau impedance, dan
satu lagi adalah optical. Nah, sekarang sudah bisa, dulu pakai laser, sekarang bisa pakai LED yang murah, kecil, ya, energinya rendah, yaitu juga satu tren juga untuk membangkitkan perubahan warna atau fluorescence atau luminescence. Satu contoh misalkan dari oksidasi glukosa nanti dengan dipasangkan dengan H2O2 ya, dengan glukos oksidase, reaksi enzimatik glukos oksidase, maka dipasangkan lagi dengan molekul yang berubah karena perubahan pH. Jadi tidak langsung ya. Jadi kalau yang konvensional kita mengukur dengan gravimet itu langsung kelihatan besi, ya ditimbang sebagai besi oksida. Nah, sekarang kita mengukur glukosa tapi mutar-mutar sampai akhirnya perubahan pH dengan perubahan warna. Ini nanti yang perubahan warna itu dikorelasikan dengan konsentrasi glukosa. Nah, jadi ada beberapa pengembangan yang wearable itu ada yang di sebagai kontak lens ya di mata ini ya, kontak lens, kemudian di lengan ini kayak sebagai apa namanya kayak salon pas begitu ditempelkan, bisa untuk mengukur ion Na ya, garam-garam, kalium, kemudian juga laktat, misalnya untuk aktivitas olahraga ya, nanti bisa dilihat perubahannya, perkembangannya karena keringat ya. Kalau ini air mata, kemudian juga ini di apa kayak pelindung di tangan itu bisa ditambahi dengan sensor laktat atau glukosa. Kemudian di kaos kaki juga bisa, atau di ini ditempeli dengan sensor laktat ya, untuk kepentingan olahraga misalnya gitu ya. Juga pelindung lutut bisa ditambah juga sensor untuk glukosa. Nah, ini yang menarik menggunakan fabrik ya, dari kayak kain. Visinya dia adalah elektroda, ya, elektroda untuk pH, untuk kalium, sodium, kalsium, glukosa ya berjajar di sini nanti, dan ini tentu nanti ada pemancarnya. Nanti bisa diterima di komputer atau di HP. Nah, ini juga bisa dengan di lengan, terus seperti hearing aid ini di telinga, karena kalau banyak keringat dari rambut bisa ditampung di sini, kemudian di sensing, hasilnya bisa dikirimkan untuk secara wireless, ada pemancarnya. Nah, satu contoh ini adalah yang di rongga mulut pakai mouth guard ya. Jadi ini ada pemancarnya, dan nanti bisa monitoring continuous ya, secara kontinu di komputer perubahan ya. Ini adalah untuk asam uratnya gitu ya. Jadi di sini ada elektroda dari karbon ya, kemudian ada serum albumin yang ditempelkan. Terakhir di sini nanti untuk imobilisasi urikase, ini enzim, nanti ada asam urat yang ada di dalam rongga mulut akan berubah dan dipasangkan dengan reaksi H2O2 dan Prussian blue. Nanti ada elektron dan ini bisa diukur. Ukurannya masih cukup besar di sini, kalau kita lihat hampir 2 cm, tapi di sini sudah dilengkapi juga dengan pemancar Bluetooth ya, untuk bisa ditangkap oleh komputer atau mungkin dengan HP. Jadi mimpi ini tahun 90 waktu kami S3 sebenarnya adalah karena kalau latar belakangnya di Jepang itu masakannya banyak yang sudah menua, sehingga perlu banyak yang orang tua tanpa anak sudah di rumah, tinggal sendiri, maka perlu dipasang alat-alat ini dan nanti bisa diteruskan ke petugas medis untuk bisa memonitor kondisi kesehatan orang tua yang sudah tinggal sendiri. Nah, ini bisa yang flexible device, ini yang di plastik yang lentur,
dan ini bisa seperti salon pas yang patch yang ditempelkan di kulit. Isinya sebenarnya adalah elektroda, ya. Dan ini kimia itu yang hanya di sini, ya. Ini jantungnya. Ya, tugas kita sebagai orang kimia di sini saja, mengembangkan elektroda untuk ion. Membran yang kita sebut dengan membran itu sebenarnya sangat kecil di sini, tapi ini yang menjadi penentu. Tanpa ini tentu elektronik yang seperti ini tidak ada fungsinya. Demikian juga kita hanya punya membran, tidak punya elektronik juga tidak bisa dipakai, sehingga memang saling ketergantungan. Ya, kita bisa mengembangkan di sini untuk misalkan untuk ion Na, untuk pH, untuk K yang nanti bisa dengan air keringat yang meresap maka akan terjadi respon. Nah, ada reference elektroda dan ini sangat kecil dan lentur, mungkin transparan, tidak nampak. Ya, ini yang saling ketergantungan antara bagian pengembangan elektroniknya, device-nya dengan di core-nya di sini. Ini yang contoh yang dalam bentuk tato, ya. Ini ada ditempelkan di kulit. Terus ini isinya juga elektroda sebenarnya. Jadi ada elektroda, ada working electrode, reference electrode, dan counter electrode di sini, ya. Maka di sini akan seperti tadi ada imobilisasi blue, kemudian ada O2 dan ada enzim, ini laktat oksidase, ya. Yang di sini ada glukos oksidase. Jadi di sini maka bisa terjadi reaksi oksidasi laktat menjadi piruvat dan elektronnya nanti arusnya bisa diikuti dalam besaran kira-kira mikroampere. Ini kurva kalibrasinya bisa diamati, ya, dengan alat yang sangat kecil di situ, ya. Nah ini untuk ada pompa kecilnya, ini ada microsensornya, itu ada pompa kecil untuk memompa buffer dan juga untuk biar kalibrasinya baik. Kalau kita lihat waktunya ini 700 detik, jadi kira-kira 10 menit lebih, ya satu pengukuran mungkin di bawah 5 menit. Itu masih bisa diterima. Ini juga masih beberapa model sweat sensor, ada yang menggunakan iontophoresis, ya, ini teknik yang untuk pakai micro needle yang kecil masuk ke kulit. Di elektrodanya ini ada elektroda untuk natrium, untuk Cl, sehingga ini bisa untuk mendeteksi NaCl, ion di dalam keringat, ya. Nanti bisa dikorelasikan dengan yang ada di dalam darah. Kemudian ini yang sensor kafein, ya. Ini juga melalui keringat, ya, dengan oksidase nanti bisa terjadi redox di situ. Nah, yang ini yang menarik adalah yang C ini 3 sensor, ada pH, ada urea, dan kreatinin menggunakan perubahan warna. 3 sensor dari satu paket. Kreatinin ini menarik, ya, dari agak biru muda atau hijau muda ke arah ungu. Nah, ini agak kontras perubahannya, ya. Oh, yang ini urea hijau semua, jadi tidak. Yang ini pH masih bisa untuk sensor yang baik. Nah, sama di sini juga ada beberapa sensor. Ini setting, ya, ada lapisan-lapisannya untuk membuat sensornya. Nah, ini yang tadi fabrik tadi, yang kain tadi, ada electrochemical fabrik. Ini sebenarnya adalah carbon nanotube fiber yang di luarnya lapis, ya, ada lapis material untuk sensornya sehingga core-nya adalah karbon, ya, karena ini karbon sama juga karbon yang dalam bentuk nanofiber, ya. Bisa untuk reference nanti dengan tergantung pada lapisnya, bisa untuk glucose sensing. Jadi kalau glucose tentu harus ada dilapisi dengan enzim, ya. Kemudian ada Na, ini berarti yang spesifik, ada kalium, kalsium, ada pH.
dengan satu set ini maka beberapa data sekaligus bisa diperoleh. Masih sweat sensor juga ini di raise bisa untuk apa sekaligus memonitor. Nah, nanti itu hampir sama dengan yang sebelumnya. Jadi kalau dirangkum apa yang bisa dengan wearable sweat sensor. Biosensor itu selain ion juga glukos, laktat, obat-obatan, kreatinin, urea, ya. Terus ada yang menggunakan potensiometrik, ada yang menggunakan juga kolorimetrik juga bisa. Jadi ada banyak pengembangan yang bisa diteliti lebih detail. Nah, berikutnya yang air mata, ini yang kontak lens. Ya. Jadi ini bisa untuk bergaya karena bisa dikombinasi dengan warna-warni sehingga mata kelihatan menjadi ungu atau biru, atau ya bisa warna-warni. Ini sebenarnya adalah kontak lens yang biasa, kemudian sensornya diberikan lapisan yang paling luar. Ini bisa menjadi sensor, ya. Ada yang di kacamata, tapi jadi air matanya itu ditampung ini masuk dicantolkan ke bagian kacamata. Jadi sensornya di kacamata. Nah, ini yang sudah produsen ini, bukan dari lab lagi, tapi sudah dari pabrik, itu dipasang di dalam mata sini. Ada banyak elektroda di situ. Nah, tentu ada antenanya juga untuk memancarkan datanya. Sudah sampai di situ pengembangannya. Nah, ini yang menjadi mimpi lama, ya. Jadi para peneliti di bidang sensor glukosa, gula ini bagaimana bisa dipasangkan dengan pompa insulin. Ini sudah masuk produksi dari ada Dexcom, ada Medtronic, ada Abbott, ya. Minimal continuous monitoring, jadi tidak perlu sampel, tapi ini berarti harus nempel ke tubuh terus-menerus dan bisa melihat perubahan dinamika kadar gula di dalam darah, ya. Bisa monitoring, ya, sehingga orang bisa tidak sampai terlalu tinggi karena dia bisa antisipasi, atau tidak terlalu rendah juga. Nah, tapi yang paling baik ini adalah sudah digabungkan dengan dari data kadar gula, nanti dikirimkan ke prosesor untuk menghitung berapa kebutuhan insulin. Ya, jadi ada pompa insulin dengan kalau kadar gula sekian maka harus disuntikkan berapa. Nah, ini sudah otomatis jadi punya reservoir insulin dan bisa otomatis, sehingga ini betul-betul orang yang punya masalah dengan gula bisa hidup normal, ya. Sudah masuk pasaran, ya, saya belum tahu seberapa efektifnya, tapi ini sudah diproduksi. Ini tahun 95 masih belum berhasil, ya. 25 tahun yang lalu masih susah, sekarang sudah mulai. Jadi memang perlu waktu untuk antara dari lab sampai ke bisa digunakan di kehidupan nyata sehari-hari. Ya. Tentu biasanya kalau sudah seperti ini, industri yang banyak berperan. Ya. Laboratorium, universitas hanya bagian core-nya saja, nanti yang sudah optimasi supaya nyaman bagi pengguna, itu gimana, itu adalah bagian dari pengembangan di industri. Ya, diambil alih oleh industri. Nah, selain untuk kesehatan, tapi juga bisa untuk deteksi penyalahgunaan obat misalkan, ya. Ini untuk alkohol, ya, narkoba, nah gitu, itu juga bisa digunakan, yaitu untuk kepentingan monitoring penyalahgunaan obat. Misalkan di sini interstitial fluid juga untuk monitoring penggunaan obat-obat untuk kesehatan juga. Jadi ada alkohol sensor, ada kokain sensor, ya,
dan sebagainya. Ini misalkan satu aplikasinya adalah di glove di fingertips itu ada sensornya, nanti digabungkan dengan portable potentiostat di sini ya, untuk ini ada beberapa sensor dan dikirim ke smartphone, bisa diperoleh grafiknya. Kalau itu positif ada kokain atau tidak harus dibawa ke laboratorium, tapi bisa di tempat langsung diketahui karena ada sensor-sensor yang di ujung jari ini. Ya, ini juga misalkan untuk deteksi kokain. Ya, ini 70% kokain, ini komposisinya, responnya bisa berbeda-beda, ya. Dengan fingertips ya, bisa diketahui ini ada fentanyl, ya, sehingga bisa sampai keluar respon yang seperti di laboratorium, ya, walaupun hanya menggunakan glove yang ada sensornya. Itu satu kemajuan yang luar biasa. Ya. Nah, itu yang di sana. Nah, yang apa yang kami kerjakan sebenarnya masih sangat sederhana sekali. Ini yang kita kerjakan sudah agak lama juga, belum kita kembangkan lagi. Analisis kreatinin, ya ini metode Jaffé, ini teorinya sendiri sudah mungkin tahun 1800-an, ini sudah 1 abad lebih gitu. Tapi sekarang masih digunakan reaksi antara kreatinin dengan asam pikrat ini. Ya, masih sebagai metode standar di laboratorium klinis. Ya, biasanya ada juga dalam bentuk reagen yang tinggal ditambahkan sampel, nanti bisa diukur langsung. Ya. Nah, dari reaksi ini kemudian kita terpikir bagaimana kita bisa memasukkan ini dalam membran, dalam film, supaya tidak perlu kita pakai larutan. Ya. Jadi reaksi ini terjadi dalam film supaya praktis, ya. Seperti halnya untuk deteksi yang lain, ya, jadi sensor. Nah, yang kita pikirkan adalah waktu itu adalah bahwa asam pikrat itu di sini dalam suasana basah sehingga dia akan menjadi fenolat polymerase. Bagaimana kita bisa mengunci fenolat di dalam membran? Ya. Maka dari berbagai pengalaman sebelumnya, maka kita butuh pasangan ionnya supaya jadi netral. Kalau dia anion, tentu dia akan lebih stabil di air. Nah, kalau supaya dia bisa ditahan di dalam membran, maka kita butuh senyawa yang kationik. Di sini pakai amonium quaternaire. Ya. Amonium quaternaire ada plus di sini dengan minus dari fenolatnya, maka kita bisa menahan asam pikrat ini di dalam membran supaya tidak mengalir ke air. Nah, maka berikutnya adalah bagaimana membran seperti apa. Nah, karena kita punya punten 3 menit lagi ya, Pak. Oh iya, ya saya percepat. Ya 3 menit lagi. Baik. Ya ini maka anion ini ya kita butuh polimer matriks yang anion supaya bisa mengikat amoniumnya. Nah, sehingga kalau kita pakai alginat ini larut dalam air, maka kita harus dikunci lagi dengan kitosan yang positif. Sehingga ini ada kompleks polimer, ya, polyacrylate kompleks. Terus ini ada interaksi minus dan plus dengan minus dari pikrat dengan kreatin. Maka ini menjadi media yang cocok untuk imobilisasi asam pikrat. Walaupun memang tidak semudah ini karena memang mahasiswa sampai tentu banyak air mata sampai bisa berhasil memperoleh data, ya, karena seringkali itu rembes keluar. Ya. Nah, walaupun ini kelemahannya dalam waktu responnya masih 120 menit 2 jam, tentu terlalu lama. Kita berharap itu dalam detik. Nah, bagaimana bisa percepat itu yang juga belum ketemu strateginya.
Tapi paling tidak kita sudah bisa menghasilkan satu deretan warna, walaupun juga tidak kontras seperti yang di publikasi. Jadi ada yang sampai warna ungu begitu. Jadi kalau ini masih satu lambda, kalau bagusnya memang ada pergeseran lambda sehingga secara visual akan mudah diamati. Ini data kalau kita lihat dari kita bandingkan dalam itu memang belum bagus juga ya, memang karena ini masih penelitian awal, masih belum bisa sejalan dengan hasil dari lab standar. Jadi tantangannya kita masih punya waktu respon, kemudian warna yang lebih kontras, bagaimana kita mengubah warnanya, dan batas deteksi yang lebih kecil. Baik, saya kira demikian yang bisa kami presentasikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ya, terima kasih. Waktu saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Dwi Siswanto atas pemaparannya hari ini mengenai sensor kimia dalam analisis klinis ya. Salah satunya tadi Bapak menjelaskan mengenai wearable chemical sensor. Jadi sensor yang tanpa harus pakai darah pun bisa gitu dengan saliva atau dengan air mata gitu ya. Nah, kemudian sebelum masuk ke pemateri kedua, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengisi presensi yang sudah tersedia linknya di kolom chat. Nah, kemudian untuk yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa mengisi presensi. Oke, langsung saja kita sambut pemateri kedua hari ini, yaitu Ibu Retno Aryadi. Selamat pagi, Bu Retno. Selamat pagi, Mbak Putri. Selamat ya, Ibu. pagi. Oke, baik. Sebelum Bu Retno menyampaikan materi, izinkanlah saya menyampaikan singkat beliau dulu, ya. Nah, Bu Retno ini adalah salah satu pengajar di Departemen Kimia Fakultas Sains dan Matematika di Universitas Diponegoro, ya, Bu. Ye. Nah, beliau menyelesaikan studi S1-nya di IPB dan kemudian melanjutkan jenjang S2 dan S3-nya di Kimia Universitas Gadjah Mada. Nah, Bu Retno ini topik risetnya juga mengenai membran ya Bu ya. Nah, salah satunya nanti yang sudah Ibu publish pada jurnal baru-baru ini ya Bu ya, di National Journal of Biological Macromolecule. Iya. Nah, itu tentang membran untuk hemodialisis ya Bu ya. Iya. Nah, ini nanti untuk materi yang lebih jelasnya bagaimana nanti akan disampaikan langsung oleh Ibu Retno. Nah, saya ingatkan kembali ya Bu, waktunya nanti 30 menit. Nah, kemudian baru kita buka sesi diskusinya. Saya ingatkan lagi buat peserta seminar, silahkan mengajukan pertanyaan di kolom chat. Nanti akan saya bacakan pertanyaannya dengan format nama, instansi, pemateri, dan pertanyaannya apa. Baik, kepada pemateri kedua kita yang terhormat Ibu Dr. Retno Aryadi, kami silakan. Ya, selamat pagi Mbak Putri, terima kasih sudah menjembatani saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Analit UGM dan terkhusus kepada Bu Endang dan Pak Dwi yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam webinar hari ini. Untuk diketahui dan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang lain, Pak Nurul ini teman curhat waktu dulu. Kalau saya lelah, Pak Nurul gimana ini? Jadi saya gembleng di UGM 2 kali. Waktu S2 itu dengan Pak Dwi dan Pak Mudasir. S3 juga Pak Mudasir, Pak Dwi. Jadi memang saya ini hatinya masih separuh di sana. Jadi terima kasih Pak Dwi dan Pak Mudasir. Jadi sejak tahun 2010 saya mulai digembleng Pak Dwi dan Pak Mudasir tentang membran. Jadi membran ini kemudian kami kembangkan pada saat itu dan sampai sekarang saya masih tetap sama Pak Mudasir, Pak Dwi, bahwa saya masih di hemodialisis. Jadi apakah
PPT saya sudah terlihat Mbak Putri? Sudah. Ya. Oh, sampun nggih. Sudah. Oke, nggih, Ya, terima slide saja. kasih. Selamat pagi untuk semua dosen dan peserta. Saya akan memaparkan sedikit dari penelitian saya tentang jadi teknologi membran dan aplikasinya di bidang dialisis. Ya, seperti kita ketahui bahwa membran ini sangat mulai sekarang itu sudah mulai sangat berkembang, terutama di berbagai bidang kehidupan seperti di life, lingkungan, food, health, energy, dan industri. Mengapa hal ini terjadi? Karena membran seperti Pak Dwi bilang tadi bahwa membran itu bisa mengcover seluruhnya. Jadi hanya perlu sedikit saja sentuhan, kita sudah bisa memainkan membran itu dalam berbagai sistem. Nah, seperti yang dicontohkan Pak Dwi tadi bahwa sensor itu adalah bagian penting dari suatu membran. Jadi disebutkan juga bahwa kreatinin meskipun belum berhasil sampai ke standar limit deteksi yang paling tinggi, tapi sudah mulai dikembangkan di dalam sensor, jadi tidak perlu harus bertemu dengan larutan atau malah mungkin hanya ditempelkan di bagian darah. Ya harus memang kalau kreatinin kalau di dalam tubuh itu pastinya tentu saja ada di dalam darah ya. Jadi kelebihan atau kekurangannya harus ditempelkan di dalam darah. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin memaparkan bagaimana membran itu berperan penting di dalam sistem kesehatan. Nah, sebelumnya mungkin saya ingin menyinggung dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan membran itu. Jadi kalau sensing itu adalah zat aktif yang dimasukkan di dalam suatu probe atau membran, sama saja sebenarnya. Jadi membran itu sebenarnya adalah suatu lapisan tipis. Jadi dia merupakan film tipis yang bersifat semi permeable. Namun dia juga harus selektif. Jadi artinya apa? Artinya ketika kita menggunakan membran, kita harus mengetahui apa yang harus dilewatkan oleh membran dan apa yang tidak boleh. Oleh karena itu, membran tetap harus dikontakkan dengan sesuatu. Artinya boleh zat padat, boleh larutan, kemudian ini mulai ada evaporasi, jadi dikontakkan dengan gas. Bagaimana proses transport di dalam membran tersebut. Nah, kemudian yang bagusnya adalah menggunakan membran itu, dia mekanisme pekerjaannya itu bisa melalui sieving atau saringan dan juga melalui difusi. Nah, karena bisa melalui dua mekanisme ini, sehingga banyak sekali digunakan di dalam proses kehidupan. Kenapa? Karena penggunaan membran ini simple. Tadi Pak Dwi menyebutkan bahwa hanya ditempelkan di kulit, misalnya sudah terlihat bahwa kesehatannya seperti apa, kemudian dia green technology, harapannya adalah green technology, karena membran ini diharapkan bisa biokompatibel, jadi tidak menjadi masalah buat energi, kemudian konsum energinya sangat-sangat rendah. Kemudian tingkat kesuksesannya ini lebih tinggi sekali, karena memang inti dari membran itu adalah sisi aktif atau zat aktif yang ada di dalam membran, yang fungsinya adalah membaca, jadi memberikan target-target yang ada di situ. Nah, kemudian ada beberapa bahan dasar membran, yaitu biasanya membran itu terbuat dari polimer, ada polimer organik, ada polimer anorganik. Nah, polimer organik itu seperti yang sudah banyak dilakukan di Indonesia, yaitu seperti kitosan, selulosa asetat, alginat. Itu bagus sekali karena
regenerasinya cukup tinggi, kemudian mudah didapatkan dan mudah dibuat. Jadi tidak perlu kita memiliki peralatan yang bagus, peralatan yang harus mekanik berasal dari industri, tidak perlu, tetapi di keseharian kita bisa membuat. Namun keterbatasannya, karena dia polimer organik, selektivitasnya rendah, stabilitas termal dan pH-nya juga rendah. Kemudian dalam pelarut-pelarut organik itu biasanya dia terdekomposisi karena dia akan berpengaruh di dalam sistem larutan dan non-pelarut. Sedangkan polimer anorganik ini juga sudah mulai dikembangkan karena stabilitas termal dan pH-nya yang tinggi, tahan terhadap tekanan, kekuatan mekaniknya kuat. Namun keterbatasannya apa? Rapuh, mahal, dan aplikasinya terbatas. Mengapa aplikasinya terbatas? Karena dia tidak punya roh, tidak punya jiwa, artinya dia hanya bersifat seperti sieving. Nah, ini yang kemudian terus dikembangkan oleh para peneliti untuk mendapatkan bagaimana sih sebenarnya struktur membran yang tepat. Nah, di dalam membran itu ada dua struktur yang bisa dibuat, yaitu struktur poros dan struktur dense. Mana yang harus poros, mana yang harus dense, itu harus dipilah. Artinya tidak semua aplikasi, misalnya dalam foods, dalam healthy, apakah semua harus poros? Tidak. Tetapi memang untuk yang poros itu untuk senyawa-senyawa membran yang digunakan untuk proses transport, proses filtrasi, dialisis. Sedangkan untuk yang dense, harus dense itu adalah misalnya gas separasi, kemudian RO, reverse osmosis, itu harus dense. Kenapa? Karena memang ukuran dari molekul yang melewati membran itu sangat penting sekali. Jadi harus kecil misalnya seperti itu. Karena di dalam RO ini yang hanya bisa lewat itu adalah air. Oleh karena itu dibuat dense, air yang hanya bisa lewat. Sedangkan di dalam membran poros seperti filtration dan dialisis itu harus dikembangkan bagaimana sih sebenarnya kalau kita melihat sistem mekanisme transport di dalam tubuh itu sangat bagus sekali, tetapi sampai sekarang belum bisa kita menghasilkan membran dengan sistem transport seperti itu. Contohnya misalnya ketika membran di dalam tubuh itu bertemu dengan senyawa yang harus diangkut gitu, dia akan membuka diri terhadap spesies tersebut. Kemudian setelah spesies masuk, corongnya ini akan tertutup dan dia akan membuka di bagian bawahnya. Ini yang sebenarnya sangat ideal sekali tetapi sulit. Nah, oleh karena itu sekarang bagaimana para peneliti itu mendekati membran yang memang sesuai dengan tubuh. Meskipun sangat susah. Nah, ini adalah beberapa tipe membran berdasarkan proses pemisahannya. Yang pertama adalah mikrofiltrasi, kemudian ultra, nano, dan RO. Nah, di dalam mikrofiltrasi itu hampir semua spesies bisa melewatinya. Kemudian disaring kembali di dalam ultra. Di dalam ultrafiltrasi itu hanya ion-ion multivalen, monovalen, air, itu bisa. Kemudian disaring kembali di dalam nanofiltrasi, apa yang bisa masuk? Hanya monovalen, ion-ion monovalen, dan air. Nah, di mana letak proses dialisis ini? Membran dialisis ini bisa berjalan, yaitu di antara nano dan RO. Artinya disinilah nanti proses dialisis itu harus kita buat. Kalau MF, ultra dan nano RO ini ada ukuran-ukuran tertentu dari pori-pori membran yang harus dipenuhi. Nah, kalau kita mau membuat membran yang memang digunakan untuk dialisis, mau tidak mau kita harus melaksanakan perintah dari nano di antara nano dan RO ini. Nah, di dalam morfologi membran itu ada bagian membran yang
disebut dengan sistem pengenal atau bagian dense. Kemudian di dalamnya itu bagian void. Void itu adalah ruangan-ruangan, ya, seperti ini. Ini adalah void. Nah, kemudian di dalam void ini diharapkan adalah dia berupa poros, bagian yang poros. Mengapa? Karena ini fungsinya adalah sebagai interkoneksi antara bagian atas dengan bagian bawahnya. Nah, interkoneksi ini akan menyebabkan flux. Ini akan flux artinya kecepatan alir dari permeat itu jauh lebih tinggi. Kemudian digunakan juga untuk mechanical properties. Kalau misalnya kita mendapatkan seperti ini, mechanical properties-nya seperti apa? Kemudian bagaimana kalau dia sangat-sangat poros, artinya tidak ada void yang menjari seperti ini, semuanya berupa spong, seperti spong, itu juga kekuatan mechanical properties-nya juga akan ditentukan. Jadi ketika kita membuat membran, kita harus membuat list dulu. Membran seperti apa yang kita buat. Kita mau membuat yang poros semuanya atau ada sistem menjari, bentuknya simetris, ukurannya berapa, mekanikalnya seperti apa. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, ada beberapa tipe membran yang digunakan di dalam kehidupan, yaitu pertama adalah flat sheet seperti ini adalah lembaran datar, ini mudah sekali dibuat di dalam laboratorium dan juga di dalam di dalam laboratorium lah paling enggak. Kemudian ini adalah tipe holo yang banyak digunakan untuk proses dialisis. Kemudian ini adalah tipe tubular dan spiral yang banyak digunakan untuk RO. Dan ini adalah contoh dari hollow fiber yang sudah dijadikan bentuk seperti tubular. Oke, nah ini beberapa tipe membran yang ada dan nanti kita mau pakai yang mana, kita bisa menentukan bagaimana proses produksinya, caranya, penggunaannya seperti apa. Nah, ini adalah karakteristik standar dari suatu membran yang harus dipenuhi, yaitu pertama sifat fisikokimianya mau seperti apa, kekuatan mekaniknya, apakah dia mempunyai regangan yang tinggi atau dia mempunyai kekuatan tarik yang tinggi, kemudian bagaimana hidrofilnya. Ini semua tergantung dari apa yang akan kita transportkan. Kemudian stabilitas termalnya seperti apa, biodegradable, ini adalah keinginan yang teramat sangat dari peneliti bahwa apa yang diciptakan itu adalah biodegradable. Kemudian kontabilitasnya untuk sistem darah, kemudian kecepatan permeasi. Bila kita memiliki sifat fisikokimia yang baik, tetapi kecepatan permeasi yang diwujudkan di dalam flux itu kecil, itu juga tidak ada artinya. Artinya membran kita secara fisikokimia bagus, tetapi kecepatan permeasinya tidak bisa kita andalkan. Kemudian bagaimana recovery-nya, karena di dalam proses membran itu ada satu hal yang paling ditakutkan, yaitu adalah ketika terjadi falling membran. Nah, kemudian selektivitas dan ukuran porinya, ini adalah karakteristik standar dari suatu membran ketika kita akan menggunakan ini sebisa mungkin kita penuhi. Nah, kemudian saya akan masuk kepada aplikasi yang sudah saya geluti sejak tahun 2010, yaitu untuk medical application, yaitu ada dialisis atau ginjal buatan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan dialisis gitu ya. Jadi ini adalah proses purifikasi darah dengan menggunakan membran. Ini kita membran, kemudian ini darah. Nah, biasanya dialisis ini digunakan untuk orang-orang yang punya penyakit gagal ginjal. Jadi ginjalnya sudah tidak mampu lagi berfungsi untuk menyaring. Nah, apa yang merupakan tanda bahwa orang itu membutuhkan dialisis, yaitu adalah kadar urea, kadar kreatinin sangat tinggi sekali di dalam darah. Oleh karena itu,
tadi bahwa apabila ada sensor yang sudah jadi untuk urea dan kreatinin yang dikembangkan, jadi sangat bagus sekali. Tidak perlu harus cek laboratorium untuk menentukan oh ini kadar garam dan kadar ureanya tinggi, tetapi perlu hanya ada kit sensor yang kita beli untuk mengeceknya. Nah, bagaimana sistem larutan-larutan di dalam darah itu bisa bertransport ke ginjal buatan ini yang ada di dalam tubuh, itu harus ada yang namanya driving force, daya tekannya. Nah, yaitu ketika gradien konsentrasi sangat tinggi, ada urea, kreatinin, glukosa, itu berkontak dengan darah, berkontak dengan membran yang otomatis harus biokompatibel, karena apabila tidak biokompatibel, ini menyebabkan darah akan lisis. Dan ini kebanyakan sistem hemodialisis yang sekarang itu menggunakan selulosa asetat, itu di dalam setiap prosesnya itu hanya 40% dari urea dan kreatinin bisa turun. Oleh karena itu orang yang benar-benar orang-orang yang gagal ginjal itu dalam 1 minggu bisa membutuhkan 2-3 kali proses dialisis. Dalam setiap proses itu 4 jam, 4-6 jam. Nah ini sangat menyulitkan sekali. Nah kemudian sebenarnya yang jelas adalah bagaimana sebenarnya kita membuat suatu membran dengan menurunkan waktu yang dibutuhkan untuk hemodialisis tersebut. Nah, selama ini beberapa bahan membran untuk dialisis adalah beberapa polimer alami yang sekarang sedang digunakan, selulosa asetat, kemudian selulosa yang termodifikasi, dan beberapa membran sintetik seperti polivinil difluorida, polietilen sulfat, polisulfon, PAN, dan PMMA. Ini masih digunakan sampai sekarang. Kemudian juga ada polimer termodifikasi, yaitu yang digunakan menggunakan cara blending, surface coating, kemudian ada proses cross linking. Nah ini yang sekarang sedang dikembangkan oleh para ahli, dan saya ikut masuk ke sini, yaitu bagaimana kita memodifikasi polimer alami yang sudah ada ini supaya ketika digunakan untuk membran dialisis tidak banyak mengurangi waktu, itu keinginannya. Nah, bahan membran di dalam dialisis ini harus dalam bentuk hollow fiber. Nah ini di dalam hollow fiber ini yang menyebabkan mahal, karena peralatan untuk membuat hollow fiber ini cukup mahal dan cukup besar. Nah, inilah yang paling ditakutkan di dalam proses membran, yaitu adanya fenomena falling membran. Di mana ketika terjadi falling membran, ada beberapa pori yang tertutupi, sehingga dia tidak mampu melewatkan spesi-spesi yang harusnya lewat. Nah, kalau non-falling adalah semua pori ini bisa dilewati, tetapi kadang-kadang terjadi falling membran. Nah, bagaimana menurunkan falling membran itu? Nah, ini yang harus mulai dilihat. Nah, ini adalah mekanisme dialisis, di mana pertama membran ini harus dibuat. Ini adalah peralatan untuk membuat hollow fiber membran. Kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk ke Amtek di UTM Johor, Malaysia, sehingga saya berusaha sedemikian mungkin untuk membuat membran. Sekali pembuatan membran itu bisa sampai 250 meter dengan bahan 1 liter. Jadi bahan 1 liter DOP itu bisa membuat membran sekitar 250 meter. Nah, kemudian membran ini kemudian difabrikasi 10. Jadi di dalam satu
cup untuk cup dialisis ini ada 10.000 membran dengan panjang sekitar 30 cm. Kemudian mana bagian dari kimia yang harus kita kembangkan? Nah, disinilah ini adalah membran. Ini yang harus kita kembangkan ketika proses dialisis. Ini proses dialisisnya. Disinilah yang orang kimia yang bisa masuk. Jadi kita mulai menciptakan bahan-bahan apa yang bisa digunakan sebagai membran. Otomatis karena di dalam proses dialisis ini mempunyai tekanan yang tinggi, kita harus mempunyai membran dengan kekuatan mekanik yang tinggi supaya dia tidak jebol. Karena kadang-kadang resiko ketika kita menggunakan hollow fiber ini sedikit saja dia tertekuk, itu dia sudah tidak bisa digunakan. Jadi memang harus lurus, harus halus kita memegangnya, tidak boleh tertekuk sedikit pun. Kalau tertekuk, dia sudah tidak bisa digunakan. Nah, oke. Ini adalah salah satu dari penelitian saya yang disupport oleh Pak Dwi, Pak Mudasir, Pak Sri Juari, dan kemudian Profesor Hafidz Darman dari UTM untuk masuk pada hollow fiber. Ini adalah salah satunya adalah bagaimana saya menggunakan polyether sulfon yang kemudian di coating dengan kitosan tripolifosfat agar bisa menjadi salah satu kandidat material. Meskipun sampai sekarang kemarin untuk holonya sudah saya buat, hanya tahun 2020 saya mau kembali ke sana tidak bisa karena semuanya lockdown, sehingga sudah saya diam saja. Nah, ini adalah saya membreakdown bagaimana sebenarnya background dari penelitian kami, yaitu pertama adalah PES itu sudah biasa digunakan di dalam membran dialisis. Namun ketika kita menggunakan PES di dalam membran dialisis itu hanya berdasarkan sieving aja. Sehingga kemudian terpikirkan bagaimana kita memberi roh di dalam space itu dengan menambahkan beberapa senyawa aditif. Nah, PES itu biasanya menghasilkan membran yang simetrik, jadi dia dense. Sehingga kemudian kami tambahkan PEG yang merupakan suatu polimer untuk yang bersifat forming agent, pore forming agent. Ini ditambahkan agak untuk menurunkan dense dari polimer, dari PES. Nah, kemudian setelah berhasil, kami menambahkan zat aditif, kitosan yang telah ditaut silang dengan tripolifosfat. Nah, bagaimana ketika kita melihat PES? Kalau kita melihat PES, itu sangat sulit sekali kita masukkan kitosan. Nah, bagaimana cara bisa memasukkan kitosan di dalam senyawa-senyawa ini? Ini harus kita sulfonasi dulu. Salah satu hanya kita modifikasi dengan asam sulfat, kemudian baru setelah dia ada gugus SO3H, kitosan bisa bereaksi di sana. Oke, ini adalah materialnya. Oke, kemudian ini di casting di dalam NNP menjadi DOP. Jadi 1 liter dengan 1 liter dengan perbandingan yang paling tinggi adalah 17,5%. PES tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih tidak bisa di blend. Kemudian kita tambah senyawa aditif dan akhirnya menjadi hollow fiber. Nah, ada beberapa trik untuk membuat hollow fiber ini. Jadi pertama kita masuk ke mesin, setelah sedikit dulu kita lihat apakah kita lihat di dalam dengan mata telanjang sebenarnya apakah ada lubang di dalam sini. Karena lubang ini sangat penting. Ini adalah untuk memasukkan larutan, kemudian di dalam dinding inner ini, inilah pori-pori, sistem pori-pori, kemudian ini adalah outernya, ini ada pori-pori. Nah, kalau tidak ada ini,
berarti DOP kita tidak boleh diteruskan karena tidak akan menghasilkan. Atau kemudian kita perbaiki bagaimana sistem alatnya, spinneretnya, sehingga harus mendapatkan dulu holo di dalamnya. Kalau tidak, ganti biasanya. Oke. Nah, ini adalah sistem inversi fasa yang kami gunakan karena kami menggunakan PES. PES itu hanya larut di dalam senyawa pelarut-pelarut anorganik seperti pelarut organik seperti NNP, DMAC, tetapi tidak larut di dalam asam-asam atau air, sehingga kemudian ini yang menguntungkan. Karena di dalam proses pembuatan holo itu ketika pelarut bertemu non pelarut itu dia akan langsung mengalami solidifikasi. Nah, ini yang menyebabkan sebenarnya ketika tahun 2020 sampai 2017 itu kami saya Pak Dwi Pak Mudasir itu mengembangkan membran yang berasal dari kitosan. Tetapi ternyata ketika kitosan ini saya bawa ke Malaysia untuk supaya dijadikan hollow fiber, mereka keberatan karena kenapa? Karena kitosan ini larutnya di dalam asam, kemudian solidifikasinya hanya pada NaOH, sehingga tidak mungkin kita akan menggunakan NaOH sebanyak itu. Sedangkan untuk senyawa-senyawa PES, NNP, PMDM, kemudian PSF itu bagusnya larutannya di dalam NNP atau DMAC, tetapi solidifikasinya adalah ketika dia bertemu dengan air, sehingga dia bagus sekali. Nah, proses solidifikasi fasa inversion ini sangat penting sekali di dalam pembentukan membran yang asimetrik. Karena apa? Karena apabila polimernya terlalu konsentrasinya terlalu tinggi, itu juga akan menyebabkan death. Ya, ini adalah beberapa karakterisasi pertama kali bahwa ketika senyawa itu kita selalu harus seperti itu, kita karakterisasi dengan FTM. Kemudian ini setelah dari FTM kita bisa mendesain, desain kita ini sama nggak dengan apa yang kita pikirkan. Bagaimana kita memberikan senyawa-senyawa aktif di sini, sisi aktif yang memang berguna untuk proses yang akan kita jalankan. Nah, karena di dalam proses dialisis itu urea dan kreatinin yang harus terbuang, makanya kita ciptakan sisi aktif yang memang bisa mengenali urea dan kreatinin. Nah, ini adalah untuk melihat stabilitas termalnya seperti apa. Kemudian kita yang penting adalah bagaimana morfologinya, sesuai enggak? Oh, sudah sesuai dengan membran yang asimetris. Kemudian rawness-nya seperti apa, kekasarannya? Semakin kasar, ya 1 menit ya. Oke. Nah, ini ada beberapa, ini adalah water permeation-nya, bagaimana water permeation, kemudian molecular shifting-nya seperti apa. Kita bandingkan antara urea dengan vitamin B12, mana yang tidak bisa melewati, mana yang bisa. Kemudian ini yang paling penting, ini adalah dialisis ability-nya terhadap urea dan kreatinin. Oke. Ini adalah ketika saya di sana, saya membuat ini. Oke, dan ini membran morfologinya. Begitu, terima kasih Mbak Putri. Ya, terima kasih Bu Retno, presentasi yang sangat menarik ya tentang membran dari PEG ya Bu ya, tadi yang bilang dengan kitosan. Iya. Yang diaplikasikan pada proses hemodialisis ya Bu ya. Iya. Nah, oke. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Untuk peserta yang masih ingin memberikan pertanyaan bisa dituliskan di kolom chat. Dan bagi yang belum mengisi presensi mohon untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Oke, saya ingin memulai sesi diskusi ini dari pertanyaan pertama dari Pak Randa Arojak dari Universitas Halu Oleo. Mungkin Pak Randa Arojak masih hadir di sini nggak ya? Kalau bisa, kalau masih hadir, boleh kalau ingin mempresentasikan pertanyaannya secara langsung. Yang paling atas Pak Khalid itu. Pak Rimo. Suaranya kurang. Sinyalnya kurang bagus ya. Sudah saya bacakan saja ya. Saya mulai dari pertanyaan untuk Pak Dwi Susanto. Yang pertama adalah dari Pak Randa Arojak.
apakah ada spesifikasi gugus aktif yang dibutuhkan, khususnya senyawa hasil sintesis untuk membuat sensor pada elektroda agar sesuai dengan unsur atau senyawa yang akan dideteksi, terutama untuk bidang kesehatan. Nah, khusus untuk pembuatan elektroda karbon, apa yang menjadi campurannya termasuk pelarutnya agar tidak mudah retak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, saya persilahkan Pak Dwi untuk menjawab pertanyaan pertama dulu. Ya, sebelumnya ada pertanyaan Pak Kolit yang di atasnya ya. Pak Kolit, saya jawab dulu aja nggak? Pak Kolit sama ini ya. Oh, saya nggak lihat. Ada Pak Kolit di atasnya itu, ya. Oh iya, ngapunten nggak kelihatan. Ya, saya nggak usah sekarang saya jawab aja karena sudah saya ini juga. Jadi yang Pak Kolit itu bertanya mengenai jenis membrannya. Ya, jadi ada kaca, esi, cair, dan ini untuk kepentingan yang klinis ini memang sudah tidak menggunakan ya membran yang konvensional, tapi sekarang udah pakai mikrofluidik yang ukurannya kapiler gitu yang sangat kecil, kemudian tadi bisa untuk mengalirkan cairan keringat atau air mata atau saliva gitu ya. Nah, maka perlu matriks yang juga biokompatibel karena digunakan untuk nempel ke bagian tubuh, kemudian juga harus fleksibel. Kalau kaca tentu akan berbahaya, sehingga harus material yang fleksibel. Nah, mengenai tadi ada kimia, elektronika, dan juga teknis fabrikasinya. Nah, ini kita kadang-kadang posisinya lemah. Di kimia itu kita lemah karena orang pabrik elektronik bisa menggunakan prinsip-prinsip kimia yang sudah ada, yang lama, tidak diperbarui, mungkin bisa beli patennya, tapi kemudian dia mengembangkan device-nya. Maka kalau kita punya hal baru, kita harus bisa menggandeng komponen elektronik dan fabrikasinya supaya jadi user friendly seperti itu. Kemudian mengenai genusnya Pak Kuat, itu adalah dari nafas, jadi itu adalah sensor gas yang tidak spesifik. Jadi semua dideteksi, tapi investasinya berbeda-beda. Jadi untuk model yang menggunakan ada aston, kloroform, dan sebagainya, itu dicampur dan variasi yang berbeda-beda, nanti akan ketemu polanya. Sehingga nafas orang yang sakit dengan yang sehat itu akan berbeda komponennya, dan itu polanya akan bisa diamati. Jadi ini perannya nanti adalah chemometrinya, pattern recognition dari output dari instrumen. Jadi akan ada banyak sensor array yang beda-beda responnya, nanti polanya itu yang diolah, sehingga bisa membedakan pola respon yang sehat dengan yang sakit. Yang sudah ada di publikasi itu untuk kanker paru, ya, itu bahkan juga ada yang untuk penyakit diabetes itu juga berbeda. Nafas kandungan isi di nafasnya itu berbeda. Itu bisa dideteksi. Kemudian yang Pak Harimu, desain molekul. Nah, ini juga kalau untuk biomolekul itu sebenarnya pakai enzim, itu sudah langsung selektif. Tetapi kalau ingin tidak menggunakan enzim, maka pendekatannya kita menggunakan MIP, jadi di imprint, dicetakkan. Ya, kalau kreatinin kita membuat lubang-lubang yang pas untuk kreatinin. Nanti ketika kreatin masuk, dia akan masuk, gitu. Dia akan masuk. Tapi itu juga sangat rumit, tapi itu bisa dikembangkan. Ya. Nah, elektroda karbon ini supaya tidak retak, ini ada biasanya bisa pakai polimer yang konduktif, ya, dicampur. Jadi tidak murni, ya, mungkin pakai PVA, pakai macam-macam nanti yang bisa dibentuk, ya, tetap bisa mengantarkan listrik, berperan sebagai elektroda karbon, tetapi tidak retak, gitu ya. Gitu. Sekarang saya jawab yang lain sekalian ya, biar sekaligus ya. Oke. Ya, habis ini ke pertanyaan dari Vini Alfia, ya, dari UGM. Dan dari Atika Putri ya. Kemudian yang imobilisasi yang tricky ya. Jadi yang dari pengalaman yang tricky itu memang imobilisasi reagen dalam matriks. Bagaimana reagen itu tetap bertahan dalam matriks, tetapi tidak memadamkan respon, artinya bisa jadi dia nggak keluar, tetapi ketika ada
analit dia tidak bereaksi atau reaksi tapi tidak menghasilkan perubahan warna atau tidak menghasilkan respon. Nah, ini yang apa namanya trikinya di situ. Ya, jadi yang lama tuh yang banyak seringkali adalah kalau kita mau optik perubahan warna, justru warnanya terjadi reaksinya di air, tidak di membrannya, tidak di filmnya. Saya kira ini ada Bu Wabibah ini juga dulu sensor untuk ion ya, jadi juga apa lamanya itu sering gitu. Bagaimana menahan reaksi itu tetap di dalam membran, tidak bocor ke air. Itu yang kalau itu warna bisa kelihatan, kalau tidak berwarna tentu tidak kelihatan. Jadi harus tetap sama aktivitasnya di dalam air, karena biasanya basisnya kan di dalam air, tapi di dalam membran pun juga tetap bisa fungsi sama, bereaksi dengan cara yang sama di dalam membran, sehingga kita bisa mengamati perubahan warna itu di dalam membran. Nah, saya kira bersama dengan pertanyaan Atika Putri ini, ya, jadi di situ bagaimana ya, tapi tadi waktu lama responnya itu karena proses difusinya. Maka kalau analitnya itu polar atau hidrofil, kita harus menyediakan media yang juga sehidrofil mungkin, sepolar mungkin, sehingga tidak ada gap antara membran dengan air yang selalu tinggi, sehingga dia akan mudah untuk masuk ke dalam dipromosikan untuk masuk ke dalam membran. Tetapi tentu walaupun hidrofil, tapi dia harus tetap kuat sebagai solid, sebagai membran, tidak hancur. Maka ini harus ada jaringan 3 dimensi dengan cross-linking, yang gitu ya. Kalau kita pakai yang saya contohkan tadi hanya pakai polyelectrolyte complex (PIC), hanya interaksinya plus dengan minus, itu juga sudah cukup stabil. Tapi kalau mau lebih kuat lagi secara kovalen, ya, cross-linking, maka itu akan jadi membran yang kuat, bisa menahan reagennya. Ya, jadi tetap, tapi di dalamnya harus bisa menyediakan tempat untuk reaksi antara reagen dengan analit. Jadi kalau bisa dibayangkan sebenarnya kalau kita bisa membuat ruang-ruang kecil mikro ya di dalam membran itu, kok perlu berisi air, sehingga kita bisa uji dengan swelling. Ya, swelling itu artinya airnya masuk ke dalam membran. Nah, di situ akan terjadi, tetapi tidak lari keluar. Ini yang ideal, sehingga kalau ada swelling itu ada saluran air yang masuk ke dalam membran. Nah, itu maka proses difusinya akan bisa lebih cepat biasanya. Jika itu pertanyaan yang sudah masuk ya. Ya, Pak. Masih ada lagi, silakan. Ya, ini. Nah, ya. Sementara untuk pertanyaan untuk Pak Dwi belum ada lagi. Ya, kita dulu untuk ini yang untuk pertanyaan yang ditujukan Ibu Retno. Nah, ini pertanyaannya dari Nurul Fauziah dari Universitas Negeri Makassar. Terima kasih buat atas pemaparannya yang sangat jelas. Saya izin bertanya, pada penerapan teknologi membran dalam alat dialisis membran, seperti yang disebutkan tadi, sangat dikhawatirkan terjadinya fouling. Nah, pertanyaannya adalah, apakah solusi terbaik untuk memperpanjang masa pakai membran dalam ginjal artifisial? Gitu Bu, monggo silahkan. Yeah. Jadi sebenarnya inti dari fouling itu adalah di dalam proses dialisis ya tentunya. Itu adalah kontaknya protein-protein dengan membran. Jadi dengan surface membran. Oleh karena itu bagaimana sebenarnya inti dari membran itu adalah bagaimana desain kita supaya ketika kontak dengan senyawa zat-zat atau spesies seperti protein itu dia tidak akan terjadi ikatan. Nah, biasanya protein itu memiliki muatan negatif, sehingga kemudian biasanya kita memberikan muatan negatif pada permukaan membran sehingga tidak terjadi tarik-menarik. Nah, jadi intinya adalah bagaimana desain struktur dari membran itu. Yang nanti juga bisa digunakan. Ini saya malah jadi berpikiran ini Pak Dwi sudah maju sekali. Saya pengen pengen sekali nih jalan-jalan ke Jogja ngangsu kapro lagi nih. Kalau ada kesempatan bisa Pak Dwi saya diparingi lagi untuk pengembangan ini. Jadi
bagaimana karena di dalam proses dialisis ini falling masih sangat merupakan hal yang menakutkan, Jadi makanya setelah biasanya orang-orang yang habis dialisis itu mereka jadi lemes gitu, karena ada banyak juga protein-protein yang ikut kontak dengan membrannya, gitu, Mbak Nurul Fauziah, Iya. Ya, baik Bu, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang ditujukan untuk Bu Retno dari Atika Putri. Nah, pertanyaannya adalah, tadi kan untuk membran hemodialisis ini digunakan hollow fiber ya Bu? Oh, ya, nah, saya lupa tadi memberitahu kenapa kita harus hollow fiber gitu ya. Jadi ada dua sistem sih sebenarnya, ada yang ditanam di peritonal dan ada juga yang melalui ginjal buatan. Tetapi di dalam ginjal buatan itu digunakan biasanya hollow fiber. Kenapa? Karena kontaknya jadi luas area kontak yang sangat tinggi. Kalau sebenarnya kalau kita menggunakan membran model flat gitu, jadi luas area kontak itu tidak setinggi ketika kita menggunakan hollow. Di dalam satu peralatan dialisis itu ada 10.000 lembar, 10.000 apa ya namanya, kayak benang ya, benang hollow fiber. Ya, satu hollow fiber aja itu kalau kita lihat bagaimana dia kemarin kita menghitung itu sangat banyak sekali luas area kontaknya, apalagi kalau 10.000 gitu. Sehingga diharapkan memang benar-benar kontak terhadap urea dan kreatinin itu cukup tinggi. Seperti itu, Mbak Putri. Iya, baik Bu. Jadi penjelasannya adalah karena luas area kontaknya gitu ya? Iya, luas area kontak. Kenapa dipilih yang hollow fiber? Iya. Baik, sementara itu dulu Bu yang pertanyaannya sudah terjawab semua dari Pak Dwi dan Bu Retno sudah terjawab semua. Untuk peserta yang masih ingin bertanya, masih dipersilahkan. Dan jangan lupa untuk mengisi persepsi ya. Mungkin saya ingin tanya kepada Pak Dwi. Mau ketemu ini. Untuk sensing kreatinin ini, itu batas limit deteksinya berapa aja Pak Dwi? Oh, yang ini masih besar ini karena masih kita, tinggi ya. Di ya, atas masih tinggi. 100 ya. Ya, masih 200-an ini yang bisa. Oh, masih 200. Iya, padahal kan ini kita butuhnya di bawah 160 ya. Iya, jadi kalau 200 itu 200 ya. Orangnya sudah repot sekali. Mungkin bagaimana menciptakan senyawanya ya Pak Dwi kalau seperti itu. Artinya kita bikin material yang memang sangat sensitif sekali terhadap kreatinin gitu ya Pak Dwi. Iya. Jadi yang belum yang terpikir itu kan ini reagennya kan apa? Asam pikrat itu kan sederhana sekali ya. Jadi kalau itu selama ini kok ya belum ada yang memodifikasi gitu. Kalau misalkan katakanlah jadi naftol 2 cincin, nanti ada nitronya, ya mungkin malah bisa ke arah fluorescence, itu mungkin bisa lebih sensitif biasanya. Hanya memang mungkin harus pakai sintesis yang ini harus, ya mungkin masih menarik sebenarnya ya untuk dikembangkan. Hanya orang sudah berhenti di situ, terus yang diotak-atik di device-nya, di peralatannya. Ya, jadi sebenarnya malah kemungkinan peluang untuk kita masuk ke sana aja Pak Dwi, karena inti dari semuanya itu sebenarnya desain strukturnya aja. Iya, jadi kalau kita punya keunggulan di situ, terus masuk tadi mengatasi yang matriksnya, bagaimana bisa mendorong difusi untuk bisa mempercepat reaksi, itu juga yang sebenarnya jadi tantangannya. Memang itu bisa satu semester masih ngotak-atik materialnya nggak ketemu, itu yang kadang-kadang kalau itu mahasiswa kan juga kemerungsung untuk segera jadi tesis gitu kan, jadi ya banyak hal yang harus
otak-atik supaya bisa baik gitu. Ya. Baik, Bu. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Ibu dari Pak Solid. Monggo Bapak Solid kalau ingin menyalakan mikrofon Pak Solid untuk berdiskusi langsung, saya persilahkan. Matur nuwun moderator Mbak Nurul, selamat untuk Pak Dwi dan Bu Retno. Ini Pak Dwi, saya juga mau nyoba-nyoba ini Pak Nurul, Pak Mudasir, Sugeng sehat nih. Mau ini pencerahan. Kami juga saat ini baru coba-coba ini Pak, istilahnya back to inilah fitrah istilahnya analitik. Coba-nyoba ini belajar dengan Pak Dwi sama Pak Dwi. Nah, tantangannya kira-kira kalau istilahnya beli teknologi sama kita kembangkan itu sendiri itu jadi kelihatannya kok istilahnya sudah kebayang gitu perjalanannya sangat berliku gitu Pak Dwi. Kira-kira ada lompatan-lompatan nggak Pak terus gitu supaya istilahnya kita nggak terlalu tertinggal. Matur nuwun. Ya, betul Pak Khalid. Saya kira seperti kasus Jinosnya Pak Kuat itu juga akhirnya kan melompat supaya bisa ini pas ada acara di UGM ada mengundang secara virtual Pak Luhut ya disampaikan dan akhirnya ke Menristek dan kemarin sudah ramai dibicarakan di masuk TV segala. Jadi kalau kita hanya publikasi normal-normal mungkin juga nggak ada yang menanggapi begitu. Nah, bedanya dengan negara maju adalah sana ada industri yang siap menampung gitu ya. Jadi kalau seperti misalkan apa yang kami temukan awal ini mungkin mereka bisa langsung ditangkap karena mereka punya pengalaman untuk fabrikasi bisa lebih cepat. Jadi kita hanya konsep awalnya, nanti yang sampai ke produk itu biasanya mereka udah langsung ditangkap oleh industri, nanti hitung-hitungannya bisa jual beli atau bagi hasil itu udah biasa di sana gitu ya. Jadi sehingga lebih cepat. Nah, kalau kita langsung mau maju menjual sendiri itu biasanya juga akan jadi masalah. Jadi memang sebaiknya ada industri yang bagian memasarkan seperti elektroda, misalkan bisa langsung kerjasama dengan, kalau di Jepang kan bisa dengan TOA, itu perusahaan besar yang sudah punya nama, ya itu langsung sudah punya jalur untuk pemasaran gitu ya. Nah ini memang hal seperti itu mungkin harus ada strateginya. Kalau kita dipatenkan pun kalau nggak ada yang menggunakan juga akan jadi sia-sia juga. Mungkin lebih baik kalau ada yang menggunakan dan dikembangkan, syukur bisa jadi komersial gitu. Kalau dari sisi biaya sebenarnya sangat murah sekali karena ini ukuran sensornya kan stripnya itu paling diameter 0,6 mili itu kalau dihitung-hitung bahan kimia mungkin nggak nyampe 1000 sebenarnya ya, hanya bagaimana itu bisa jadi lebih praktis. Saya Pak Dwi, kalau sensor yang rapid test itu apakah enzimatis atau membran Pak kalau menurut Pak Dwi? Itu untuk antigen ya kalau nggak salah itu ya Pak Dwi. Ya, imunoglobulin IG itu ya, yang itu nggak spesifik karena semua orang yang terinfeksi apapun mungkin ada responnya kan gitu ya, sehingga dan kalau COVID sudah serius baru mungkin muncul juga sehingga mungkin sebenarnya strategis ya Pak Dwi, harganya murah bisa kita jual mahal ya Pak Dwi. Ya, mungkin yang sensor yang kuat itu kalau memang ini praktis karena memang tren analisis sekarang memang tidak harus tahu senyawanya apa, tapi yang penting polanya apa bagaimana. Jadi tidak mesti tahu isinya apa saja, nggak perlu tahu apa yang penting kalau ini polanya seperti ini, kalau sakit ini polanya seperti ini ya mungkin itu akan lebih sekarang yang memang seperti itu lebih cepat ya, robust gitu ya. Jadi tidak harus
kalau mau betul kan harus pakai GC, kemudian standar isinya ini sekian banyak gasnya apa saja. Padahal itu kan komponennya banyak sekali, mungkin tidak teridentifikasi satu persatu. Matur nuwun sangat Pak Dwi, nggih. Terima kasih Pak Ali. Pak Nurul, Prof Deser, nggih, matur nuwun. Bu Retno, matur nuwun. Sami-sami Pak Khalid. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi dari peserta. Saya persilahkan. Boleh kalau misalkan mau mengaktifkan mikrofonnya langsung. Karena masih ada waktu. Baik, ini ada pertanyaan dari Nur Habibah. Oke, saya bacakan saja ya kalau begitu, karena sudah dituliskan di kolom chat. Oke, pertanyaannya ditujukan untuk Bapak Dwi Siswanto. Apakah hal yang krusial yang bisa dilakukan untuk meningkatkan performa sensor dalam aplikasi klinis? Karena sejauh ini di lapangan metode sensor itu hanya digunakan untuk proses screening, sedangkan diagnosis tetap dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan body fluid di laboratorium. Monggo Pak Dwi, saya persilahkan untuk menjawab. Iya, ya saya kira memang ini ya. Seperti yang contoh yang masih hangat, Sinus itu juga mungkin masih screening juga. Maka kalau kan itu mungkin perlu beberapa metode gitu, dan kalau kata 2 atau 3 metode yang berbeda dan semuanya mengarah pada kesimpulan yang sama, mungkin baru bisa untuk menegakkan diagnosis gitu ya. Nah ini yang artinya katakanlah kalau gangguan ginjal itu bisa dideteksi dengan kreatinin, mungkin juga dengan beberapa parameter yang lain, biomarker yang lain, bersama-sama. Kalau 3-tiganya atau 2 di antara 3 itu positif, maka bisa untuk mendeteksi atau membuat kesimpulan gitu ya. Jadi kalau hanya 1 mungkin memang juga karena juga mengandung error, ya itu mungkin memang wajar, sehingga mungkin keterbatasannya memang akurasinya mungkin tidak terlalu tinggi, kasar gitu ya, tetapi keunggulannya adalah di kecepatan ya. Sensor itu harapannya yang dijualnya adalah kecepatan dan kesederhanaan, jadi tidak perlu orang ahli bisa gitu ya, tidak harus ke teknisi yang punya skill tinggi, tapi bisa dikerjakan langsung dan cepat. Nah kalau ada kira perlu ada beberapa uji yang diajarkan bersama-sama. Maka tadi kalau ada multiple sensor yang tadi contohnya ada untuk ionnya ada beberapa, kemudian ada biosensornya ada beberapa, dan itu kalau semua set parameter itu mengarah pada kesimpulan yang sama, maka itu mungkin bisa lebih kuat untuk mendukung diagnosis seperti itu. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Pak Dwi atas penjelasan. Semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Nur Habibah. Ini saya bacakan kembali, ada pertanyaan. Tapi karena ini tidak ditujukan langsung kepada pemateri 1 atau 2, maka nanti saya persilakan Pak Dwi dan Bu Retno untuk menjawab dua-duanya. Oke, saya bacakan ini dari Alaudi dari UNES. Bagaimana dengan peluang membran keramik untuk aplikasi kesehatan? Saya persilahkan dulu Ibu Retno mungkin ya. Bu Retno dulu silahkan menjawab. Ya, terima kasih. Okay. Ya, setahu saya, ketika saya di Amtek itu, mereka juga sudah mulai mengembangkan membran yang berasal dari keramik, membran yang berasal dari karbon, namun sebatas masih digunakan untuk RO. Jadi mungkin untuk di waktu-waktu yang akan datang, membran itu mungkin bisa ya untuk aplikasi kesehatan ya. Tetapi yang saya lihat kemarin ketika membuat itu memang di sana sudah mulai. Jadi membran yang berasal dari keramik, kemudian berasal dari karbon, kemudian dari silika. Itu yang penting adalah mudah untuk dibuat ketika dalam bentuk inversi fasa. Karena kalau membutuhkan
pelarut dan non pelarutnya itu yang penting, yaitu ketika proses solidifikasi itu non pelarutnya harus yang paling murah, yaitu air. Nah itu biasanya bisa digunakan. Tapi kalau untuk kesehatan sejauh ini saya belum mengetahuinya. Mungkin Pak Dwi atau Pak Mudasir, Pak Mudasir yang bisa menjawab mungkin. Ya, monggo Pak Dwi untuk melanjutkan. Baik, jadi mungkin lebih tepatnya membran anorganik ya. Mungkin keramik, bayangannya keramik yang keras, yang kaku gitu ya. Nah, memang ini ada satu sisi lain yang banyak sensor yang non enzimatik. Ini basisnya menggunakan material-material anorganik, silika, kemudian ya oksida gitu banyak. Itu sudah mulai banyak, walaupun mungkin belum sampai ke market, tapi bahwa di arah sana itu sudah banyak. Jadi ada satu bagian ini di kuliah kami di analisis klinis di S2 itu ada satu bagian yang mengembangkan membran-membran yang dari material-material anorganik, dan itu cukup berhasil sebenarnya. Lebih stabil, lebih tahan lama ya, tapi memang nampaknya memang belum sampai market ya. Marketnya mungkin masih banyak yang tadi yang fleksibel, yang wearable itu yang lebih tren sekarang. Mungkin ke depan kalau itu bisa dalam bentuk ukuran kecil, bahkan ada lagi yang ingestible, yang bisa ditelan ya, sensornya itu nanti bisa masuk ke perut, ke usus, itu untuk melihat apa di dalam usus, atau bahkan mungkin kalau lebih kecil lagi dia bisa masuk ikut aliran pembuluh darah, gitu. Itu bisa mendeteksi langsung di dalam. Nanti ada pemancarnya yang dilaporkan keluar kayak gitu. Itu sudah sampai ke sana. Itu mungkin perlu material-material yang kecil, padat ya, dan stabil. Nah, itu biasanya ada material-material anorganik yang bisa seperti itu. Dan ada motornya yang bisa menggerakkan, atau ya itu sudah mulai ada publikasi seperti itu. Ya. Jadi ada tren baru ke arah sini. Ya. Jadi kalau dulu kan elektroda gelas itu ya elektroda besar gitu, ya, itu sudah untuk kepentingan ini nggak seperti itu lagi tentunya. Hanya materialnya sama, tapi fabrikasinya sudah sangat maju. Ya. Ya. Pak Dwi, ya terima kasih jawabannya Pak Dwi tentang peluang membran keramik ya untuk aplikasi di bidang baju seperti itu. Nah, masih ada sedikit waktu, mungkin kalau masih ada yang ingin bertanya saya persilahkan, bisa ditulis di chat juga. Atau jika ingin menyampaikan langsung, tidak apa-apa. Saya persilahkan. Karena belum ada lagi yang ingin bertanya, mungkin saya ini aja, siap-siap untuk ditutup ya, karena ini udah nggak ada yang ditanyakan lagi. Mungkin saya ingin bertanya ke Pak Dwi dan Bu Retno, mungkin bukan pertanyaan ya, tapi saya minta ke Pak Dwi dan Bu Retno untuk sedikit memberi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan hari ini, kita diskusikan hari ini, kesimpulan atau mungkin closing ya. Oke. Mungkin dari Pak Dwi dulu. Oke, baik. Pak. Ya, terima kasih Mbak Isma Putri. Jadi apa yang kita bisa lihat dari perkembangan sensor untuk klinis di sini, ini baru satu sisi ya. Jadi yang saya sampaikan ini adalah sisi yang tadi arahnya adalah ke wearable, yang itu juga masih jadi tren sekarang, bahwa sebenarnya core atau inti dari pengembangan sensor berada di chemistry-nya. Ya, jadi kita memegang kunci untuk pengembangan core dari sensing mekanismenya itu di kita. Nah,
Sedangkan tapi yang memegang kunci untuk marketingnya ada di elektronika dan device development-nya, pengembangan secara instrumentasinya. Nah, ini yang makanya kita perlu suatu kolaborasi antara apa yang kita kembangkan harus dikomunikasikan dengan pihak-pihak tim peneliti yang mengembangkan elektronikanya. Kadang-kadang memang tidak mudah menemukan kolaborasi yang saling menguntungkan seperti itu. Jadi tetap kita harus memegang pengembangan sensor dari hulunya, yaitu dari pengembangan mekanisme sensingnya. Itu yang paling penting. Saya kira itu yang inti dari apa yang akan kami sampaikan hari ini, Mas. Iya, terima kasih Pak Dwi. Monggo Ibu Retno. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita berbicara tentang membran, otomatis yang harus kita pikirkan dulu adalah jangan aplikasinya dulu. Kita aplikasikannya mau seperti apa. Nah, setelah itu baru kita breakdown. Kita bikin seperti apa strukturnya, kemudian seperti apa bentuknya. Jadi jangan sampai ketika kita membuat dulu, baru nantilah aplikasinya buat nanti apa yang ada. Seperti itu. Karena ini tidak akan berhasil. Jadi seperti Pak Dwi bilang bahwa memang core dari penelitian ini sebenarnya adalah chemistry. Bagaimana kita mendesain struktur, bagaimana kita berpikir bahwa senyawa ini yang harus berperan, senyawa itu yang harus berperan. Dan satu lagi bahwa kemarin saya sempat berhubungan dengan industri. Ternyata apa yang kita teliti itu menurut mereka tuh masih kecil-kecil sekali Pak Dwi. Artinya terlalu jelimet. Ya, terlalu jelimet. Saya sampai seperti itu ya. Kalau artinya mereka tuh sebenarnya pengen praktis. Kalau misalnya kita membuat senyawa A, itu harus benar-benar A sampai Z selesai. Nah, mereka mau membeli seperti itu. Tetapi kalau kita hanya membuat A, kemudian kita analisis sampai separuhnya, mereka nggak mau. Dan sebenarnya mereka nggak mau jelimet-jelimet. Yang penting adalah kemampuan, apakah kita yakin bahwa senyawa atau alat yang kita bikin itu bisa dijual. Berapa harganya, itu yang harus kita pikirkan. Begitu. Ya, begitu Mbak Putri, Pak Dwi. Ya, Retno. Oke, baik. Sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, saya ingin sedikit menyimpulkan hasil diskusi kita hari ini ya. Jadi peran kita di bidang kimia adalah sebagai core-nya ya. Jadi gimana kita mengembangkan senyawa-senyawa kimia dari strukturnya, apa yang pas untuk aplikasi di bidang klinis seperti itu. Namun kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh kolaborasi dari tim elektronika, betul ya Pak Dwi dan supaya lebih aplikatif nantinya. Baik, terima kasih kepada Pak Dwi Siswanto dan Bu Retno. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya mewakili keluarga Laboratorium Analitik mengucapkan terima kasih karena Bapak dan Ibu telah bersedia menjadi pembicara pada webinar kali ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Nurul, Pak Mudasir, dan seluruh dosen-dosen yang ikut serta dalam webinar hari ini, juga tak lupa dari peserta yang hadir pada hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan jangan lupa, jangan lupa nantikan webinar kimia analitik yang selanjutnya ya. Nanti akan diumumkan kembali dengan pembicara yang tak kalah menarik, dengan topik yang tidak kalah menarik juga. Iya, Pak Nurul. Baik. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Saya Kusuma Putri memohon maaf jika selama memandu acara pada hari ini ada kekurangan. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dwi, Bu Retno. Terima kasih Bu Retno. Terima kasih Pak Dwi. Hati lagi nih Pak Nurul. Biasanya dulu kalau ketemu Pak Nurul, aduh gimana ini Pak Nurul? Yang ngasih solusi Pak Nurul, bisa duduk dulu makan. Pak Nurul, makasih banyak. Mana Bu Alif ya? Sehat.